Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini dituliskan oleh George R. Knight ya. Buku ini menceritakan bagaimana kita bisa memiliki ya atau menyatakan arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan sekedar cerita tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang pelayanannya di bumi dan di surga itu akan menuntun kita semakin menyerupai karakternya. Oleh sebab itu pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-297, judulnya Sekilas Pandang Kerajaan Iman. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Lukas. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-32 sampai 42. Lukas pasalnya 23 ayat 32 sampai 42 dikatakan, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Tuhan, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ya, sebuah tempat yang aneh untuk bercakap-cakap. Tiga laki-laki telanjang bulat, berdarah-darah, bernapas, tersendat-sendat, sementara mereka mendorong kaki untuk membiarkan udara masuk ke dalam paru-paru mereka yang terjepit oleh cara mereka disalibkan. Sebuah tempat yang lebih tidak masuk akal untuk percakapan penting yang sulit kita bayangkan, ya. Tetapi disitulah mereka, dua penjahat besar dan Yesus yang tidak bersalah. Mengikuti cara mengejek massa, Matius memberitahu kita kedua penyamun itu mencelanya demikian juga. Terdapat dalam Matius 27 ayat 44. Tetapi hal itu tidak berlangsung terus-menerus. Salah satu mereka melihat sesuatu dalam diri Yesus yang sama sekali tidak dilihat oleh massa yang tidak peduli, ya. Tetapi tidak demikian dengan pencuri yang satunya, ya. Dengan nada mengejek berseru, "Karena engkau seorang hebat, Yesus Kristus itu, mengapa engkau tidak melakukan sesuatu untuk hal ini? Mengapa engkau tidak menyelamatkan dirimu dan melakukannya bagi kami?" Di saat itu pencuri yang lain memandang sekali lagi kepada Yesus dan mengingat apa yang telah dia dengar tentang perbuatan penyembuhan Yesus dan belas kasihannya. Tepat pada saat itu iman meraihnya dan harapan menyala. Ya, jadi bagaimana percakapan tiga ya lelaki ini, yaitu salah satunya Yesus, ya. Bagaimana dua penjahat ini, ya, bagaimana yang satunya mengatakan, ya, "Bukankah engkau adalah Yesus Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami juga." Ya. Tapi yang satunya, ya, karena dia sering melihat akan mujizat Yesus, ya, dia sering ya menyaksikan itu dalam kehidupannya. Ya, kemudian iman di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengatakan, "Yesus, ya, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku." Ya, bagaimana ya penjahat ini ya mempunyai rasa penyesalan di dalam kehidupannya. Dia merasa dirinya pantas untuk dihukum oleh karena perbuatannya, ya. Dan akhirnya ya di sini ya Yesus ya mengatakan kepada orang yang mengatakan hal yang baik ini kepada Yesus, "Saat ini engkau sudah bersama-samaku di dalam kerajaan." Ya, hal yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana orang ini mempunyai damai, mempunyai iman yang luar biasa. Ya, dengan hanya melihat Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini. Ya.
bagaimana dia menyesali akan setiap perbuatannya, ya, sehingga ya Yesus ya mengajak dia. Yesus mengatakan kepada dia bahwa engkau sudah bersama-samaku di dalam kerajaan Bapakku, ya. Di sini katakan ejekan terus-menerus di kayu salib. Tetapi sekarang muncul sebuah seruan keyakinan oleh seorang yang telah melihat siapa diri Yesus yang sebenarnya. Dalam Yesus yang sudah dihancurkan, diejek dan tergantung di salib, ia melihat anak domba Tuhan yang mengangkat dosa dunia. Harapan bercampur dengan kesengsaraan dalam suaranya. Ketika jiwa yang tidak berdaya itu dan sedang menuju kematian itu menaruh harapannya pada juru selamat yang hampir mati. Yesus, ingatlah akan aku, serunya, apabila engkau datang sebagai Raja. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 400 dan 401. Ya. Keputusasaan dan harapan, ketidakberdayaan dan iman, keadaan penuh dosa dan kemungkinan-kemungkinan baru. Semua pikiran dan emosi itu melanda pikirannya ketika Roh Kudus membawa keyakinan ke dalam hatinya dan kuasa untuk berbicara demi Kristus. Emosi yang sama perlu membanjiri jiwa kita ketika kita melihat Yesus tergantung di kayu salib. Bila kita akhirnya menyerah dengan melihat ketiadaan harapan dari situasi kita, maka kita akan bersedia meninggalkan cara dan perilaku lalu, memilih dan sujud di bawah belas kasihannya. Ya, jadi bagaimana olokan-olokan setiap ejekan-ejekan yang Yesus terima di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana Yesus disalibkan. Ya, jadi pada zaman dulu hal penyalipan itu adalah hal yang paling hina. Ya, bagaimana Yesus ya dia melakukan setiap hal yang baik, dia membantu setiap orang, dia menyembuhkan setiap orang. Tapi bagaimana dia merasakan ya hal yang hina di dalam kehidupannya, ya. Bagaimana dia melewati itu dengan suatu pergumulan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sebenarnya kitalah yang harus menanggung semua itu, tapi oleh karena kasih Yesus, ya, oleh karena Yesus sangat menyayangi kita, ya, sehingga dia mengambil bagian itu, ya. Tapi hal yang luar biasa, ya, pada saat Yesus ingin menyerahkan kehidupannya, jadi ingin mengembuskan nafas yang terakhirnya, ya, bagaimana, ya, ada seseorang, ya, yang mempunyai pengharapan, yang mempunyai iman kepada Yesus, ya, bagaimana dia mengatakan, ya, bagaimana dia mengucapkan kata-kata kepada Yesus sehingga Yesus, ya, sangat senang di dalam hatinya. Ya, ada orang yang akan mengalami kematian, ya, dia menyesal dengan kehidupannya, menyesal dengan segala perbuatannya, ya. Seringkali kita sebagai orang yang jahat ini, ya, bagaimana kita, ya, masih bersungut-sungut, bagaimana kita mengerjakan segala sesuatunya dengan tidak sepenuh hati kita, ya, tidak mengucap syukur. Oleh sebab itu biarlah kita boleh sadar, ya, kita boleh disadarkan dengan firman ini, ya, sehingga kita boleh mengambil komitmen kita, ya, untuk datang kepada Tuhan, meminta ampun, datang kepada Tuhan dengan rasa penyesalan kita, dengan hati yang hancur, dengan ketidaklayakan kita, ya, maka Tuhan akan menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya, ya. Kalau kita mempelajari kehidupan Yesus pada saat dia berada di dunia ini, betapa jauhnya kita dari karakternya itu, betapa sempurnanya Yesus itu, ya. Biarlah di dalam kehidupan kita, ya, kita tunjukkan akan belas kasihan kita kepada setiap orang sebagaimana yang Yesus tunjukkan bagi masing-masing kita, ya. Bagaimana Yesus, ya, selalu berkomunikasi dengan Bapaknya yang di surga, ya, sehingga dia sanggup menanggung setiap beban,
yang dia pikul itu. Karena dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapaknya. Biarlah kita juga ya menyisihkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan setiap hari ya. Karena tanpa pertolongannya ya, maka kita akan jatuh. Ya. Biarlah pelajaran yang indah ini ya dapat mengubah kehidupan kita untuk semakin menyerupai karakter Yesus. Ya, walaupun pada saat kita merubah karakter kita, ya kita akan menghadapi begitu banyak ya tantangan. Mungkin kita akan diolok-olok, mungkin kita akan dihina, ya mungkin kita akan dikucilkan, tapi kita mempunyai ya Bapa yang di surga yang akan selalu mendengar setiap keluh kesah kita. Dan dia pada saat kita menghadapi semuanya itu, kedamaian surga itu akan menjadi bagian kita. Baiklah dimanapun kita berada, baiklah kita ciptakan roh persatuan, roh perdamaian. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Ya, karena di akhir zaman ini iblis menggempur kita ya dari berbagai sisi. Ya, dia menggempur kita, membutakan kita, meninabobokan kita, sehingga kita ya tidak sadar apa yang sudah kita lakukan. Ya, biarlah kita meminta Tuhan, bantu saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan, bantu saya supaya saya selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan saya. Bantu saya supaya saya mempunyai perasaan sebagaimana Engkau Tuhan. Pada saat orang lain merasakan kesedihan, Engkau pun merasakan. Pada saat orang lain mengalami kesakitan, Engkau pun merasakan. Pada saat orang lain mengalami sukacita, Engkau pun merasakan juga Tuhan. Bantu saya sehingga saya memiliki iman seperti Yesus, iman yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Ya, biarlah kita ya boleh mengubah kehidupan kita sesuai dengan teladan Yesus yang Yesus sudah berikan kepada masing-masing kita, dan biarlah kita dapat menjalankan misi yang Yesus sudah berikan itu. Sehingga kita boleh menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini, membawa akan obor-obor kebenaran itu kepada setiap umat manusia. Ya, biarlah kita mengambil komitmen kita untuk menjadikan Yesus sebagai sahabat terbaik kita dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.